kepada kajian Ahad Pagi di Jami' Mu'allimin Muhammadiyah dengan segala keterbatasan karena masih pandemi. Namun alhamdulillah kita masih bisa menyelenggarakan kajian walaupun melalui dari. Dan yang kedua, selawat serta semoga selalu berlimpah curahkan kepada Ustadzul Hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau para beliau, hari beliau, para beliau ya hingga akhir zaman. Saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua acara inti berupa kajian dengan tema kisah Anas bin Malik yang insya Allah akan disampaikan oleh materi kita Ustaz Syafiqul Latif LC Eshum, dan acara yang ketiga adalah tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita menuju ke acara yang pertama, yang pembukaan. Mari kita buka pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk acara yang kedua, kajian, langsung saja kepada Ustaz Syafiqul Latif. Kami persilakan. Baik. Sebentar Pak, untuk share screen-nya bisa? Bisa sepertinya. Oke. Sudah kelihatan ya? Suara saya jelas ini terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'anal karima kitaban mu'allafan munazzama wa anzalahu bihasabil masalihi mufarraqan munajjama. Wahyan ila nabiyina al-karim Mustafa Muhammad ibn Abdillah ila kismaini mutasyabih wa muhkamah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi man ittaba'al huda. Alhamdulillah fi hadzal yaum, alhamdulillah pada kesempatan hari ini nanti kita bisa bertemu di dalam pengajian pagi yang diselenggarakan rutin oleh Ta'mir Masjid Jami' Mu'allimin. Kita bersyukur atas segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Limpahan karunia, hidayah, serta inayah yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Al-afiyah fid dunya wal akhirah insyaallah. Kita berharap semoga dengan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita dan segala hal yang telah dirizkikan kepada kita menjadikan kita semakin dekat, semakin taqwa, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sekarang, nanti, esok dan seterusnya. Salam serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi agung kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga dapat meneladani seluruh laku hidup beliau, seluruh akhlak yang telah beliau contohkan, seluruh ibadah yang telah beliau amalkan di dalam kehidupannya. Semoga kita kelak di surganya dapat bertemu dengan beliau, dapat berbicara banyak dengan beliau, dapat bercengkrama dengan beliau, dan menjadi salah seorang pengikutnya yang setia, yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Baik, alhamdulillah
kami diberikan kesempatan untuk dapat hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah pada Ahad ini, pada tanggal 13 Muharram 1443 Hijriah, kita dapat bertemu insyaallah pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan sedikit membahas tentang Anas bin Malik. Anas bin Malik. Anas bin Malik ini merupakan seorang sahabat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Madinah. Beliau dijuluki Al-Khadim. Al-Khadim itu artinya pelayan. Beliau merupakan pelayan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau tiba di Madinah. Kemudian Al-Amin. Al-Amin artinya yang dipercaya atau yang terpercaya. Kemudian wal muhibbu al-azim. Wal muhibbu artinya adalah dan yang senantiasa mencintai Nabi, al-azim, dengan kecintaan yang sangat luar biasa besarnya. Kemudian beliau lahir 10 tahun sebelum hijrah. 10 tahun sebelum hijrah Nabi Muhammad menuju Madinah. Jadi ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, usia beliau kurang lebih 10 tahun. Kitab yang kita pakai, yang kita gunakan dari sini adalah kitab yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian, dikarang oleh Abdul Hamid Ahmas, yang diterbitkan oleh Darul Qalam dari Damaskus. Oke, kemudian kita akan berlanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang hadzal rajul. Ini sekelumit tentang siapa sih Anas bin Malik itu? Siapa sih dan bagaimana profil beliau? Singkatnya adalah yang pertama adalah qala Anas. Anas mengatakan, ini beliau menceritakan tentang awal mula bertemu dengan Nabi Muhammad Hadzal rajul, seorang lelaki ini, qala Anas berkata, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Fatadhu ummi bitamrin wasamin. Maka ibuku kepada Nabi Muhammad SAW dengan membawa kurma, tamar, wasamin dan semacam lemak atau minyak gitu. Qala wa'iduhu fa inni sha'im. Thumma qama fi nahiyatil bait fa shalla bina salatan ghaira maktubah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Aiduhu fa inni sha'im." Kembalikan saja kepadanya. Maksudnya kembalikan apa yang Anda bawa, sesungguhnya aku puasa pada saat ini. Kemudian beliau berdiri salah satu sudut kemudian beliau sholat dengan kami sholat sunnah. Jadi melaksanakan sholat sunnah. Fada'a li ummi wa li ahli baitiha. Kemudian beliau Rasulullah Muhammad SAW mendoakan kebaikan untuk ibuku dan untuk seluruh penghuni rumahnya. Faqalat ummi, lalu berkatalah ibuku, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, khadimuka Anas fama taraka khaira akhiratin wala dunya illa da'ani bihi. Ya Rasulullah, pelayanmu ini Anas. Jadi ibuku atau ibunya Anas mengatakan hal tersebut. Fama taraka, dia tidak meninggalkan
kebaikan di akhiratnya dan tidak ada pula di dunianya kecuali dia mendoakanku dengan kebaikan tersebut. Tsumma qala, kemudian apa? Kemudian Nabi Muhammad bersabda, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Rasulullah mendoakan Anas ya, setelah diberikan informasi oleh ibunya Anas tadi, lalu Anas didoakan oleh Rasulullah. Apa yang dikatakan? Allahumma ya Allah, aktsir malahu, perbanyaklah hartanya, wa waladahu, dan putranya dan anaknya, wa adkhilhul jannah, dan masukkanlah ia ke surga. Doanya ada 3. Yang pertama, banyakkanlah hartanya, banyakkanlah anaknya, dan masukkanlah ia ke dalam surga. Wa laqad ra'aitu itsnataini wa ana arju tsalitsah. Oke. Dan sungguh ya, aku sudah melihat yang kedua, maksudnya dua-duanya. Jadi Anas beliau mengatakan saat beliau tua ya, beliau mengatakan aku telah melihat 2 hal yang pertama ya. 2 hal yang pertama artinya beliau sudah memiliki harta yang banyak dan putra yang banyak. Wa ana arju tsalitsah, dan saya mengharapkan yang ketiga, yaitu saya mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu apa yang dikatakan Anas tentang awal mula dulu doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW kepada dia. Kemudian ada komentar atau apa namanya, semacam kesan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan tentang Anas bin Malik. Ma ra'aitu ahadan ashbaha salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Anas bin Malik. Saya belum pernah menjumpai satu orang pun, ya, belum pernah melihat satu orang pun yang sama sholatnya dengan Rasulullah daripada Anas bin Malik. Nah, jadi dikabarkan dari Abu Hurairah bahwa Anas bin Malik sholatnya persis sama dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Lalu berikutnya ada kesan berikutnya adalah lamma mata Anas radhiyallahu anhu, ya, ketika Anas wafat radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala Murik al-Ajali at-Tabi'i, berkatalah ya, Murik atau Muwarik ini ya, sahabat seorang tabi'in yang bernama Murik al-Ajali, beliau mengatakan dhahabal yauma nisful ilmi, telah pergi pada hari ini, pada hari kematiannya Anas ini, setengah dari ilmu yang ada. Masya Allah ya. Setengah dari ilmu yang ada itu hilang dengan wafatnya Anas bin Malik. Qila lahu, lalu dikatakan kepadanya atau ditanyakan kepadanya, ada seorang bertanya kepada dia, kaifa dzalik? Ya. Bagaimana itu bisa terjadi? Qala, ya, ia menjawab, kana rajulu min ahli al-ahwa idza khalafana fil hadits qulna lahu ta'ala ila man sami'ahu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu ya, dulu ketika ada seorang lelaki atau seseorang yang ia itu orang yang suka menuruti hawa nafsunya ya, ketika ada orang tadi itu menyelisihi Anas bin Malik di dalam suatu perkara hadis atau suatu perkataan, ya, kami mengatakan pada dia, ta'ala, kemarilah datanglah kepada orang yang dulu mendengar hadis itu langsung dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya Anas bin Malik. Ya. Maksudnya adalah mari datang kepada Anas bin Malik. Nah, kemudian pokoknya setiap ada yang berselisih hadis, ya, maka dikatakan kepada dia, datanglah kepada kami akan datangkan Anda kepada Anas bin Malik. Nah, kemudian berikutnya adalah Anas bin Malik
ini merupakan al-imam, dia seorang imam pemimpin, seorang imam juga di dalam sholat. Al-mufti, seorang mufti yang senantiasa memberikan fatwa. Al-muqri, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Al-muhaddits, orang yang senantiasa paham ilmu hadis. Al-muqri itu juga dapat diartikan sebagai ahli qiraah, ya, orang yang menguasai qiraah, ya. Qiraah itu kan jenisnya banyak, ya. Qiraah Al-Quran. Nah, kemudian al-muhaddits, ya, seorang perawi hadis atau seorang ahli hadis. Kemudian rawiyatul Islam, orang yang menguatkan Islam dengan banyak periwayatannya. Abu Hamzah Al-Ansari Al-Khazraji, ya. Nama lain beliau adalah Abu Hamzah Al-Ansari Al-Khazraji, dari suku Khazraj. Kemudian beliau termasuk kalangan Ansor yang menolong Rasulullah atau yang menyambut Rasulullah SAW saat tiba di Madinah. Kemudian beliau juga khadimu Rasulillah SAW. Beliau merupakan pelayan dari Rasulullah Muhammad SAW. Wa qarabatuhu minan nisa wa tilmidhu wa tabi'u wa akhiru ashabihi mautan. Kemudian beliau juga termasuk kerabat Nabi Muhammad SAW dari kalangan wanita. Artinya dari garis perempuan. Ya, nanti insya Allah pada saatnya kita akan mengetahui bahwa memiliki garis selain beliau adalah pelayan Rasulullah, juga beliau memiliki hubungan kekerabatan dan kekeluargaan dengan Rasulullah dari jalur wanita, artinya dari jalur ibunya. Kemudian watilmidhu, dan merupakan muridnya Rasulullah, pengikutnya juga tabi'uhu, dan yang terakhir adalah beliau merupakan sahabat yang terakhir wafat, ya. Jadi di antara seluruh kalangan sahabat, dari yang senior maupun yang junior, kibar maupun senior, beliau merupakan sahabat yang terakhir meninggal. Nah, kemudian Imam Adz-Dzahabi mengatakan rawa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilman jamman wa Nabi Bakrin wa Umar wa Utsman wa iddatu minas sahabah wa rawa anhu khuluqun azim. Jadi beliau meriwayatkan, Anas bin Malik meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW ilmu yang luar biasa banyaknya, ilman jamman. Dan begitu pula dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman, dan dari beberapa sahabat yang ada. Ya. Dan beliau Anas bin Malik meriwayatkan juga khulqun azim, akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Itu yang disampaikan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Al-Imam Adz-Dzahabi ini merupakan penulis dari kitab Syiar A'lamun Nubala. Oke, baik. Itu sedikit muqaddimah tentang siapa sih Anas bin Malik itu. Nah, dalam pembahasan berikutnya kita akan lanjut kepada siapa sebenarnya Anas bin Malik itu terkait dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, masih loading ya. Oke, baik. Sudah terlihat, insya Allah. Oke, baik. Pembahasan kita adalah Anas fi dhilalin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik di dalam naungan atau di dalam rengkuhan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab ini sebenarnya dijelaskan pertama awal itu adalah tentang keluarga Anas bin Malik. Ya, kan? Ada ibunya, ada ayahnya, pamannya, adiknya, kakaknya, saudaranya yang lain. Untuk kajian kali ini kita akan langsung menuju ke titik poinnya adalah Anas bin Malik itu sendiri. Dan ini judul utama kita. Ya, Anas fi dhilalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini wa ba'da an ta'arrafna ala usrati Anas, setelah kita mengetahui dan mengenal tentang keluarga Anas, ya, yang sebagainya itu tadi yang saya sebutkan.
Kemudian thumma hayya Allah Ta'ala li Anas ri'ayatan akram wa murabbiyan a'zam. Mari kita menuju kepada Anas yang berada di bawah penjagaan yang mulia dan pendidikan yang luar biasa dari Rasulullah Muhammad SAW. Bahwa beliau Anas bin Malik ini telah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, hayya Allah taala lahu ayyisha fil kanifil karim atau fil kanafil karim. Ya, Allah mudahkan ia untuk bisa hidup, ya, bisa tinggal di dalam asuhan yang mulia. Wal dhilalil hani, ya, dan dalam perlindungan yang penuh dengan kasih sayang ar-rahim dan dengan penuh rahmat, ya. Indama syarafahu Allah Ta'ala bisuhbatin Nabi. Tatkala Allah memuliakannya dengan suhbatin Nabi, dengan posisi beliau sebagai sahabat dan posisi beliau yang menemani senantiasa Nabi sebagai pelayannya. Wa khidmatuhu, dan pelayanan Anas bin Malik ini, wa tilmidzah lahu, dan beliau merupakan murid dari Rasulullah langsung. Fakana alaihi salatu wassalam aban li Anas wa mualliman wa murabbiyan. Maka kita sama-sama mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah ayah dari Anas bin Malik dan mualliman wa murabbiyan, dan merupakan seorang muallim, ya. Tentu Rasulullah sebagai sebaik-baik muallim atau guru dan sebaik-baik pendidik. Wa sa'ida Anas asyrah sanawat fi dhilalil Mustafa. Dan dia Anas merasakan kebahagiaan selama 10 tahun di dalam asuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa. Tsumma sa'ida, kemudian ia berbahagia atau bahagia baqiyata umrihi al-madid wa huwa ya'ishu dzikriyatu tilka sanawatil asyr. Kemudian beliau di dalam sisa umurnya yang panjang, tentu dikisahkan bahwa beliau itu ada yang mengatakan beliau wafat di usia 103 tahun, ada pula yang mengatakan di 107 tahun. Nah, di sisa hidupnya setelah 10 tahun membersamai Nabi itu, beliau teringat kesan-kesan selama 10 tahun tadi di sepanjang hidup yang tersisa. Dan semua kenangan itu, ya, tilka dzikriyat allati intaba'at fi wijdanihi wa lam tufariquhu fi safarin aw hadarin. Ya, tidak pernah kesan itu terlupa, ya, dari diri Anas bin Malik itu, dan tidak pernah beliau meninggalkannya, baik itu ketika dia bepergian maupun ketika dia berada pada tempat tinggalnya. Dan di dalam keadaan dia afiyah wa marad au marad, dalam keadaan sehat maupun sakit, fi usrin au yusrin, di dalam keadaan sulit maupun mudah, ya. Bal wala fi yaqdah au manam, bahkan, ya, luar biasanya baik dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan tidurnya beliau teringat selalu 10 tahun yang mengagumkan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ada yang menarik itu di bawah. Kan Anas radhiyallahu anhu yaqul ma min lailatin illa wa ana ara fiha habibi, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking cinta Anas bin Malik kepada Rasulullah, Anas bin Malik mengatakan, ya, ma min lailatin, tidak ada satu malam pun, ya, yang aku rasakan illa wa ana ara fiha habibi, melainkan, ya, pada saat itu aku melihat, aku terngiang-ngiang, ya, kekasihku yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sungguh luar biasa kecintaannya Rasulullah sampai ke tahap itu. Nah, kemudian kita beralih kepada bagaimana beliau Islam dan bagaimana kisah persahabatan beliau dengan Nabi Muhammad SAW. Wulid Anas fil jahiliyah. Anas dilahirkan pada masa jahiliyah. Idza kana al-Islamu la yazalu fi Makkah faqad hina wulid. Ya.
tatkala saat itu Islam masih berada di Mekah saja ya. Jadi waktu itu Islam itu masih berada di Mekah saja, belum sampai ke Madinah. Jadi saat dia dilahirkan itu Islam masih ada di Mekah saja, belum tiba di Madinah. Wahalaka abuhu Malik ibn Nadhr ba'da intisharil Islam bil Madinah biqalil. Dan ayahnya Anas itu namanya Malik bin Nadhr, itu wafat ya, meninggal setelah apa? Setelah Islam itu datang ke Madinah baru saja. Artinya tatkala belum lama Islam itu tiba atau datang ke Madinah, belum lama itu terjadi, ayahnya meninggal. Wa qabla hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam datang ke Madinah itu sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Karena dibawa oleh para sahabat beliau yang datang lebih awal ke Madinah untuk menyebarkan Islam terlebih dahulu. Sehingga ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, beliau sudah ada beberapa sahabat di kalangan Ansor atau Madinah yang sudah memeluk agama Islam. Wa kana qad ghadaba zawjatu Ummu Sulaim Anas li'annaha badarat ila al-Islam wa kharaja ila Syam famata hunaka. Oke. Nah, ini tentang persoalan rumah tangganya Ummu Sulaim atau ibunya Anas bin Malik dengan ayahnya Anas. Pada saat itu ya ia marah kepada istrinya, artinya kepada ibunya Anas bin Malik ya, Ummu Sulaim. Karena apa? Karena Ummu Sulaim ini memeluk Islam. Ya, memeluk Islam. Jadi marah karena istrinya memeluk Islam. Nah, nggak terima kan? Karena apa? Karena pada saat itu Malik bin Nadhr itu termasuk kaum kafir pada saat itu. Kemudian wa kharaja ila Syam famata hunaka. Maka ya setelah itu ia keluar ke Syam atau pergi menuju Syam yang sekarang kita kenal salah satunya adalah Palestina itu. Famata hunaka, lalu ia meninggal di sana. Nah, kemudian wa tawallat Ummu Sulaim tarbiyata ibniha Anas. Lalu kemudian Ummu Sulaim ya, ibunya Anas ini mentarbiyah atau mendidik Anas sendiri. Wa ja'alat tulqinuhu syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Nah, kemudian apa? Kemudian dia menalkin Anas mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Fa'aqalaha wa huwa shaghir. Ya. Fa'aqalaha wa huwa shaghir. Dan kemudian apa? Kemudian ya, Anas itu terpaut ya. Terpaut dengan hal tersebut ya. Dia berpikir sudah memahami hal tersebut, padahal pada saat itu posisinya berusia kecil atau masih berumur kecil. Wa aslama lillahi rabbil alamin. Namun alhamdulillah karena karunia Allah Subhanahu wa taala dia Islam kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tawalla tazwij ummuhu min Abi Talhah kama marra ma'ana. Kemudian apa? Kemudian setelah tadi ditinggal mati oleh suaminya Malik bin Nadhr, Ummu Sulaim ini menikah dengan Abu Talhah. Abu Talhah yang kelak menjadi ayahnya Anas bin Malik. Nah, dan Abu Talhah ini awalnya dia juga jahiliyah, namun karena ingin menikahi Ummu Sulaim memberikan syarat bahwa maharnya adalah cukup dengan engkau masuk Islam. Lalu karena kecintaannya Abu Talhah dengan Ummu Sulaim,
Abu Talhah kemudian menerima Islam, kemudian bersyahadat lalu masuk Islam. Maka luar biasanya kecintaan Ummu Sulaim ini kepada agama Islam. Menjadikan maharnya itu sebagai syarat, artinya Islam itu sebagai syarat dari maharnya tadi. Nah kemudian wa ba'da an aslama Anas, setelah Anas memeluk Islam, ja'ala yarqubu bisyauqin kasairi ahli Madinah. Setelah memeluk Islam, ia merasa sangat rindu, sebagaimana juga yang dirasakan oleh para ahli Madinah, sebagaimana para ahli Madinah, dzalikal yaum alladzi taqtahil fihi ainahu bi ru'yatin nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi amina bihi wa lam yarahu. Jadi para ahli Madinah itu Islam datang kepada ahli Madinah, namun ahli Madinah itu belum menjumpai, belum melihat siapa sih Rasulullah itu. Yang seperti apa sih orangnya Rasulullah itu. Nah, itu yang dirasakan seluruh ahli Madinah pada saat itu. Ya kan? Nah, begitu pula yang dirasakan oleh Anas bin Malik ini. Belum merasakan rindu yang teramat, bahkan sebelum sebelum melihatnya. Rindu bahkan sebelum mengenal dan sebelum belum pernah melihatnya. Alladzi amina bihi wa lam yarahu. Wa hina jaa naba'u hijratin nabi min Makkah ja'ala Anas yakhruj fi jamaah. Dan ketika tersiar kabar tentang hijrahnya Nabi dari Mekah, Anas bin Malik keluar atau menuju kepada kumpulan fi jamaah min gilmanil Madinah. Ada kumpulan anak-anak Madinah pada saat itu setiap hari. Setiap hari itu ada kumpulan anak-anak yang berusaha untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila dhahiril Madinah liyatasharrafu biistiqbalil wafidil adim sallallahu alaihi wasallam. Demi menyambut, demi memuliakan kedatangan seorang yang mulia yang ditunggu-tunggu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa takarrara khurujuhum wa ma fatara syauquhum. Dan itu berulang setiap hari. Hari ini mereka keluar ke perbatasan Madinah hendak melihat apakah sudah tiba Rasulullah. Oke. Besoknya begitu pula. Besoknya lagi kok belum datang, dilihat lagi. Itu terus dan tidak berkurang perasaan rindu mereka. Perasaan ingin melihat Nabi Muhammad SAW itu tidak hilang dari hati mereka. Tsumma syarrafa Rasulullah al-Madinah bihijrati ilaiha. Kemudian apa? Kemudian Madinah itu menjadi mulia dengan kedatangan Rasulullah Muhammad SAW ke sana. Yang awalnya dulu bernama Yathrib yang bernama Yathrib, kemudian dengan datangnya Rasulullah seiring berjalannya waktu akhirnya bernama Al-Madinah, Madinatun Nabi, kotanya Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa kana Anas as'adu ulaikal gilman alladzina kanu yuraqibuna hijratahu. Dan pada saat itu Anas merupakan yang paling bahagia di antara seluruh anak-anak yang ada pada saat itu yang menyambut kedatangan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falaqad syarafahu Allahu bil qurbi min nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh Allah telah memuliakannya dengan hubungan dekat, dengan kedekatan beliau kepada atau dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memuliakan beliau. Wal aisyu fi kanifihi. Dan beliau hidup tinggal di dalam apa? Di dalam lindungannya atau naungannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hina qadamathu ummuhu wa ammuhu wa Abu Talhah khadiman lahu alaihi salam. Tatkala ayahnya Abu Talhah, pamannya, ibunya itu membawa Anas bin Malik ini menuju ke Rasulullah sebagai pelayan, artinya menyerahkan
Rasulullah ini menyalahkan kepada Rasulullah sebagai pelayan. Wa qabilahu wa dhamma ila dzalikal janab al-karim, al-janabil karim. Kemudian apa? Kemudian Rasulullah menerima, lalu menempatkan pada sisi yang mulia, sisi yang mulia. Utiha lahu ayyatarabba ala yadil Mustafa alaihi salam wa yasna ala ainihi. Ainihi afwan. Wa utiha lahu artinya dan apa? Dan akhirnya apa? Setelah diterima oleh Rasulullah, ya, Rasulullah memberikan tarbiyah, memberikan pendidikan langsung melalui tangannya, ya, melalui beliau langsung. Kemudian istilah ayasna ala ainihi itu maksud ainihi artinya adalah dan mengawasi langsung apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini. Manastati'u an nata'arrafa dan kita dapat mengetahui ila simati hadhihi tarbiyah pada bekas atau ciri-ciri karakteristik tarbiyah yang mulia ini, hadhihi tarbiyah ar-rafi'ah wa qawaiduha al-hakimah, dan kaidah-kaidah yang senantiasa diajarkan kepada Anas bin Malik, ya, kaidah kehidupan, kemudian kebijaksanaan yang senantiasa disampaikan di dalam kurun waktu 10 tahun kehidupan Anas bersama Nabi, nah, itu membekas selalu setelah beliau wafat. Artinya setelah Nabi Muhammad wafat, Anas bin Malik ini menjadi luar biasa sekali karakternya. Min khilali isti'aradina lil ahadits asy-syarifah. Menurut penelaahan kita dari hadis-hadis yang ada. Allati rawaha Anas radhiyallahu anhu. Yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa huwa yasiful muamalah at-thayyibah al-karimah allati kana yulaqiha atau yalqaha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian Anas meriwayatkan hadis-hadis tersebut yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, dan itu menggambarkan tentang muamalah yang baik, yang mulia, yang ia jumpai dari diri Rasulullah Muhammad SAW. Awalan yang pertama, ketika kana yu'amilu Anas muamalatal walid liwaladihi la muamalat sayyid li khadimihi. Pada saat itu Anas menjadi pelayan Rasulullah Muhammad SAW. Namun Nabi Muhammad SAW bermuamalah dengan Anas itu sebagaimana muamalahnya ayah dengan anaknya, bukan seperti muamalah seorang tuan kepada pelayannya atau seorang tuan kepada pembantunya. Tidak seperti itu. Tapi beliau bermuamalah seperti seorang ayah kepada anaknya. Walidzalika kana yunadihi, dan hal tersebut itu ditunjukkan dengan ketika beliau memanggilnya dengan ya bunayya, artinya putraku yang tersayang. Wa fi Sunan Tirmidzi, dan di dalam kitab Sunan Tirmidzi dari Anas bin Malik, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda, berkata kepadanya, ya bunayya, wahai putraku yang tercinta. Wa fihi aidan an Anas qala, dan kemudian dari Anas bin Malik juga bahwa Rasulullah dulu memanggilku atau mengatakan kepadaku, ya bunayya idza dakhalta ala ahlik fasallim yakun barakatan alaika wa ala ahli baitik. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik terkait dengan adab ketika kita memasuki rumah. Ya bunayya, wahai putraku, idza dakhalta ala ahlika, apabila engkau masuk kepada keluargamu, artinya masuk kepada ke rumahmu, fasallim, maka ucapkanlah salam, maka salamlah, yakun barakatan alaika wa ala ahli baitik, insyaallah, dan semoga itu menjadi barakah kepadamu, barakah atasmu, semoga Allah memberkahimu dan memberkahi pula penghuni rumahmu. Wa fihi aidan, dan tentang hal ini pula
ya, Rasulullah pernah mengatakan kepada Anas bin Malik, ya bunayya, wahai putraku yang tercinta, iyyaka walil tifatu fis shalah. Fa innal iltifati fis shalah halakah. Fa in kana la budda fa fit tatawwu la fil fardhah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud, ya, di dalam kitab mereka, bahwasanya Rasulullah bersabda, wahai putraku, wahai Anas, hati-hatilah engkau dengan, atau janganlah engkau menoleh ketika sholat, ya, atau menggerakkan kepala untuk menoleh ketika sholat. Maka sungguhnya al-iltifat fi sholat halakah. Ya, menoleh ketika sholat itu merupakan suatu hal yang tercela atau suatu kecelakaan pula. Fa in kana la budda, kalau misalkan engkau terpaksa menoleh, jangan sampai itu terjadi di dalam sholat wajib. Ya. Maka jangan sampai engkau terjadi dalam sholat wajib. Kalau sholat sunnah, kalau misalnya terpaksa sekali, ya, menoleh pun tidak masalah. Tapi dalam batas yang memang betul-betul mengharuskan dan darurat sekali. Nah, kemudian ini yang kemudian berikutnya ada tambahan, yaitu di Sunan Tirmidzi juga beliau memanggil, artinya Rasulullah memanggil Anas bin Malik dengan kata ya bunayya lagi. Ini juga hadisnya juga bagus. Ya bunayya, in qadarta an tusbih wa tumsi wa laysa fi qalbika ghishun li ahad faf'al. Thumma qala li ya bunayya wa dhalika min sunnati. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Rasulullah bersabda kepada Anas bin Malik, ya bunayya, wahai putraku, andai kata apabila engkau sanggup, ya, untuk berada di pagi hari dan di sore hari, dan tidak ada di dalam hatimu itu suatu iri kepada seorang pun, maka lakukanlah. Ya, andai kata atau apabila engkau sanggup berada di pagi hari dan sore hari, dan di dalam hatimu itu tidak ada iri hati kepada seorang pun, kalau kamu bisa melakukan itu, maka lakukanlah. Ya bunayya dzalika min sunnati, karena itu merupakan sunnahku. Ya, sunnah Rasulullah SAW itu apa? Tidak ada iri dan dengki di dalam hatinya, baik itu di pagi, di sore, di malam, dan di waktu kapanpun beliau berada. Itu merupakan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Waman ahya sunnati, dan barang siapa menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh telah mencintaiku. Waman ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Maka barang siapa yang mencintaiku, tentu ia berada bersamaku di surga. Nah, kemudian itu merupakan sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Apa sunnahnya? Berusaha untuk tidak mendengki, tidak iri, ya, dan tidak berusaha menjatuhkan saudara kita yang lain, ya, baik itu di pagi, di petang hari, artinya di setiap waktu yang kita miliki. Itu yang pertama. Jadi Rasulullah mengatakan ya bunayya di setiap ungkapannya kepada Anas bin Malik. Kemudian yang kedua, ya, itu adalah kana sallallahu alaihi wasallam yu'amilu Anas bin Malik muamalatan latifatan raqiqatan. Jadi dulu Rasulullah SAW itu bermuamalah dengan Anas bin Malik itu dengan muamalah yang lembut, yang halus, ya. Sebagaimana memang begitulah karakternya Rasulullah SAW kepada seluruh orang, ya, kepada orang yang lain pun seperti itu. Hatta qala Anas, khadimtu Rasulullah, aku telah melayani Rasulullah 10 sinin, 10 tahun. Wallahi, demi Allah, ma qala li uffan,
demi Allah, aku tidak atau beliau tidak pernah bersabda atau mengatakan kepadaku ya, atau menghardik kepadaku satu kali pun. Wala qala li syai'in lima fa'alta kadza wa halla fa'alta kadza. Dan Rasulullah juga tidak pernah mengatakan kepadaku ketika aku melakukan sesuatu, ya, beliau tidak pernah mengatakan kenapa engkau melakukan hal itu, atau ngapain sih kamu melakukan hal itu. Nah, kemudian bahwa wasafa Anas husna muamalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas bin Malik itu mensifati kebaikan atau muamalah yang baik dari Rasulullah itu dengan seperti ini. Karena Rasulullah min ahsanin nasi khuluqan. Adalah dulu Rasulullah merupakan seorang yang paling baik akhlaknya. Fa arsalani yauman. Maka beliau pada suatu waktu mengutusku, ya, pada suatu kebutuhan. Faqultu, lalu aku mengatakan wallahi la adhab. Ya. Wallahi la adhab. Demi Allah aku tidak akan berangkat, ya, tidak berangkat. Wa fi nafsi an adhaba, ya, lima amarani bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian apa? Kemudian ya pada saat itu ketika aku diutus oleh Rasulullah untuk pergi suatu urusan, aku malah tidak pergi, ya, dan tidak melakukan apa yang telah Rasulullah perintahkan kepadaku. Fa kharajtu hatta amurru ala sibyan wa hum yal'abuna fis suq. Aku keluar, ya kan, sampai ketika itu aku melihat dan melewati anak-anak yang bermain di pasar, ya kan. Kemudian aku bermain sampai lupa atas apa yang diperintahkan Rasulullah kepadaku. Faida Rasulullah, maka tiba-tiba Rasulullah ada di belakangku, qad qabadha bi qafaya min wara'i. Lalu memegang tengkukku dari belakang. Kemudian beliau bersabda, fa nadartu ilaihi wa huwa yadhhak faqala. Ya, kemudian aku melihat kepadanya, lalu beliau lalu beliau tersenyum tertawa, lalu ia bersabda, ya Unais, wahai Unais, ya. Unais itu merupakan panggilan sayang Nabi Muhammad kepada Anas, ya, dengan cara mengatakan Unais, ya. Jadi kalau Anas, Unais panggilan sayangnya. Misalnya kalau Abdun panggilan sayangnya Ubaid, ya. Kemudian kalau ada Umar panggilan sayangnya Umair, dan seterusnya. Jadi modelnya kayak gitu. Ya Unais, adhabta haitsu amartuka? Apakah engkau telah pergi sesuai dengan yang aku perintahkan, yang aku suruh? Qultu, aku mengatakan na'am. Ana adhab ya Rasulullah. Ya, saya akan pergi ya Rasulullah. Nah, kemudian Anas mengatakan, wallahi laqad khadimtuhu 9 sinin ma alimtuhu qala li syai'in sana'tuhu lima fa'alta kadza wa kadza aw li syai'in taraktuhu halla fa'alta kadza wa kadza. Demi Allah, selama pelayananku selama 9 tahun ini, aku belum pernah menjumpai beliau menghardikku dengan mengatakan, kamu ngapain melakukan hal tersebut? Atau kamu kenapa melakukan hal tersebut? Atau sesuatu yang aku tinggalkan, mengapa engkau meninggalkan hal tersebut? Artinya Rasulullah selalu berusaha bersikap beliau bersikap lembut selalu kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik, ini merupakan 2 contoh dari muamalah Rasulullah. Ya, tadi memanggil ya Bunaya, dan yang kedua memanggil ya Unais. Dan kisah yang kita simak pada pagi hari ini serta hadis yang kita pelajari pada pagi hari ini, semoga nanti berkesan bagi kita semuanya, dapat kita telah lebih lanjut lagi, dapat kita pelajari dengan lebih baik lagi, dan semoga menambah kecintaan kita kepada
Allah menambah kecintaan kita kepada Rasulullah dan pula menambah kecintaan kita kepada para sahabat. Semoga Allah memperkenankan segala kecintaan kita, menerima segala amal soleh kita, dan menempatkan kita kelak bersama para Nabi, bersama Rasulullah Muhammad SAW, dan bersama para sahabat serta sahabiah yang ada di surganya nanti. Syukran jazilan, terima kasih kami haturkan, kami sampaikan kepada moderator. Jazakallah khairan, mohon maaf jika ada salah kata dan banyak kekurangannya. Terima kasih. Bila fisabilillah haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustaz Syafiqul Latif untuk materinya. Beranjak ke acara yang selanjutnya, yakni acara yang ketiga, tanya jawab. Silahkan kepada para jamaah, misal ada pertanyaan bisa melalui kolom chat atau langsung dengan open mic di forum ini. Mungkin akan ditunggu sampai 1 menit ke depan. Misal ada pertanyaan. Ya, mungkin karena tidak ada pertanyaan, bisa kita tutup saja untuk kajian pada pagi hari ini. Dan acara terakhir adalah penutupan. Mari kita tutup kajian Ahad pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.